anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Amin. Sekarang ibu cek presensinya ya. Andreas, Novi, Sunyoto, alhamdulillah semua hadir ya. Nah, ada yang masih ingat gak pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Ya Novi? Iya, kita belajar tentang puisi. Puisi itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu puisi modern dan puisi lama. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Tujuan mempelajari dongeng ini agar dapat menambah pengetahuan anak-anak serta tahu mengenai sisi baik dan sisi buruk yang harus ditiru. Baiklah, kita mulai ya. Dongeng. Pernah dengar dongeng nggak? Iya, dongeng. Iya ya, yang tentang si kancil dan buaya. Nah, dongeng itu adalah cerita turun-temurun dari nenek moyang. Nah, ceritanya terkesan sungguh-sungguh atau nyata, padahal cerita itu hanyalah imajinasi dan fiktif. Artinya itu hanya untuk bisa menghibur kita. Nah, di sini ibu ada contoh-contoh dari dongeng. Nah, di sini ada si kancil dan buaya, ada singa dan tikus. Tahu nggak tentang cerita si kancil dan buaya? Iya, si kancil itu sangat cerdik ya, ia bisa mengelabui buaya. Nah, di sini juga ada cerita ayam dan kelinci. Dan yang keempat itu ada kelinci dan kura-kura. Nah, sekarang coba kalian lihat di halaman 52. Di situ ada teks bacaan Ayo Mengamati. Nah, di situ dijelaskan bahwa keluarga Siti sedang berkumpul bersama dan ayah dan ibunya akan menceritakan cerita dongeng. Baiklah, sekarang ibu mau bercerita tentang Sang Kancil dan Cicak Badung. Sebelumnya kalian harus mendengarkannya dengan saksama ya, dan sangat sungguh-sungguh, karena ibu mau kalian menuliskan kembali isi cerita yang ibu bacakan dan kalian memaparkannya di depan. Baiklah, kita mulai ya. Sang Kancil dan Cicak Badung. Pada suatu hari, Sang Kancil dan para semut sedang berkumpul bersama dan mereka bermain di dekat tepian sungai. Salah seekor dari semut melihat ada buah apel yang menjulang ke arah sungai, lalu memanggil Sang Kancil. Kancil, kancil, kemarilah, di sini banyak buah apel. Lalu datanglah si kancil. Nah, si kancil langsung mengambil buah tersebut dan memberikannya ke arah tepian dan langsung memberikan kepada si semut. Si semut pun memotong kecil-kecil apel tersebut agar bisa dapat diangkut dan dibawakan ke tempat mereka. Dan tak lama kemudian mereka berpesta untuk memakan buah apel tersebut. Nah, salah satu dari mereka melihat ada cicak badung datang menghampiri. Dan ternyata cicak badung tersebut ingin mencuri buah apel tersebut. Setelah mendapatkannya buah apel, lalu si cicak badung langsung melarikan diri. Dan setelah itu datanglah si kancil. Mereka bercengkrama untuk mengelabui si cicak tersebut. Si kancil mempunyai rencana bahwa ia akan menukarkan buah tersebut dengan cabai agar si cicak dapat terkelabui dan merasa tidak akan mencuri kembali. Setelah itu mereka memulai rencananya dan datanglah si cicak tersebut untuk mencuri kembali. Tetapi para semut tersebut tertawa. Ia pun heran kenapa
para semut tidak marah waktu ia mengambil buah-buahnya, melainkan mereka terbahak-bahak. Dan setelah itu ia memakan sampai tertidur, dan dia mengintip perbincangan antara si kancil dan si semut. Si kancil bercerita bahwa yang ia tadi bukan menukarkan cabai, melainkan memang buah stroberi. Mendengar itu si semut merasa sangat kecewa. Si kancil pun berkata, kalian tidak bisa berbohong, kalian itu jujur, dan kalian tidak licik karena kalian tertawa terbahak-bahak waktu si cicak mengambil buah kalian. Dan dengan itu kan si cicak bisa tahu kalau itu tuh akan diteliti si cicak apakah buah tersebut layak dimakan atau tidak. Mendengar itu si cicak pun datang dan meminta maaf kepada kancil dan si pusara semut-semut. Maafkan aku karena aku telah mencuri makanan buah kalian. Dan tak lama kemudian mereka pun memberikan maaf dan mereka berteman baik dan tidak ada lagi terjadi pencurian. Nah, baiklah, itulah cerita dari sang kancil dan cicak badung. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut? Ya, silakan Novi. Iya, di situ ada semut, ada cicak badung, dan ada sang kancil. Nah, gimana wataknya Andreas? Ya, watak si kancil bijaksana dan cerdik. Kalau wataknya si cicak badung, ya dia suka mencuri. Dan para semut itu si wataknya yaitu jujur, dia tidak bisa berbohong. Nah, pesan moral yang kita dapatkan dari cerita dongeng tersebut adalah jika kita menginginkan sesuatu, kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya, bukan hanya mencuri. Nah, dan itu juga kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Karena apa bedanya kita sebagai orang jahat? Apa bedanya kita dengan orang tersebut yang jahat? Nah, baiklah, sekarang ibu mau kalian tuliskan isi dongeng, tapi secara sederhana ya, secara singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Nah, nanti bagi yang sudah silakan maju ke depan dan memaparkannya. Silakan Andreas. Iya, ingin memaparkannya ya? Silakan. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk Andreas. Iya benar. Tadi kita belajar tentang dongeng sang kancil dan cicak badung. Nah, baiklah, hari ini kalian belajarnya dengan sangat semangat. Kalian juga mendengarkan cerita dongeng dari ibu dengan seksama. Nah, hari ini ada siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Sinato. Iya, kita belajar tentang dongeng sang kancil dan Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Alat tulisnya dimasukkan ya. Ya, luruskan dulu tempat duduknya. Baiklah, jika sudah selesai, silakan ketua kelas pimpin doanya. Amin. Baiklah, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.